Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Ajay. Apa kabar ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan segala aktivitasnya dilancarkan. Khususnya untuk semua sales, semoga targetnya tercapai ya. Kali ini dia akan bahas salah satu unit yang memang agak lumayan langka, tapi sebetulnya launchingnya di Gia sudah dari tahun 2022. Nah, ini bukan unit customer J, tapi customer rekan J. Nanti kita akan bahas kupas di sini, kita cek. Oke, ini dia Hilux GR Double Cabin punyanya Bung Ivan. Selamat pagi Bung Ivan. Oke, Kang Teh. Luar biasa. Nah, ini pemilik customernya Pak Ivan, rekan J. Tentunya untuk apa namanya tuh fitur-fiturnya ataupun perubahannya, karena memang ada penambahan ornamen ya Pak Ivan. Betul, ya? betul Dari sekali, Pak yang J. tipe V ke yang tipe GR Sport. Ya. Kita mulai dari depan. Apa nih Bung Ivan yang menjadi hal Untuk istimewa? dari perubahan pertama, kalau dari segi lampu sih sebetulnya sama. Untuk lampu depan dan fog lamp kita udah pakai LED ya Pak J Betul. ya. Tapi yang lebih terlihat jelas sih sebetulnya ada di grill depan ini. Oke. Dengan kalau ini pakai sistemnya tetap pakai sistem trapezoidal nih Trapezoidal. yang mengusung memang ciri khas Toyota. Sejati lah gitu ya. Betul. Di sini juga dia ada nama dengan logo Toyota. Nama Oke. Toyotanya ya, bukan logo Toyota biasa. Betul. Dia biar lebih terlihat seperti Land Cruiser Pak J. Betul. Ini dipakai di Hilux GR ini. Betul. Di bawahnya ada apa nih Bung Ivan? Di bawahnya sendiri kita udah dilengkapi sama kamera 360 atau enggak Oke. kita biasanya sebutnya panoramic view biasanya. Panoramic view, betul. Panoramic view monitor Pak Jay. Siap. Jadi untuk berkendara kita lebih apa ya lah, untuk lebih sistem keamanan lebih aman. Betul. Kita bisa lihat dari tampak depan kita, samping kanan kiri kita dan belakang Pak Jay. Betul. Jadi ini mempermudah kita dalam perjalanan ya. Betul. Artinya betul kan sekali. semua jadi termonitor gitu ya. Ya. Apalagi Selain nih, dari sana menarik. juga kita udah dilengkapi yang namanya corner sensor Pak Oke, Jay. dua corner sensor di sini. Betul. Di kiri dan di kanan sudah ada. Betul, dan belakang juga ada. Oke. Kayak gitu. Itu sama dengan tipe V juga sudah ada. Sudah Pak ada Jay. ya. Cuman ada yang lebih menarik karena dia ada emboss GR. Betul. Nah, ini emboss GR ini jangan sampai dilupain nih Pak Jay. Betul. Karena memang yang membedakan antara tipe Hilux double cabin sebelumnya dengan yang tipe GR ini adalah dengan adanya tipe emblem GR ini. Emblem GR. Betul. Tapi banyak juga yang bertanya-tanya apakah mesinnya sama gitu kan ya dengan tipe V yang sebelumnya. Betul, Gimana nih, Bu? banyak. Nah, kalau untuk yang tipe GR ini memang dari segi mesin kita beda. Oke. Untuk segi mesinnya sendiri kita pakai mesin Fortuner Oke. yang 1 GD. Betul. Artinya 2800 cc. Betul, 2800 cc. Jadi untuk dari segi tenaga nggak usah diragukan lagi Pak Jay. Pasti udah ini ya. Udah pasti udah lebih mantap Oke. lagi nih Hilux-nya. Dan khusus yang customer Pak Ivan ini memang dia yang CVT ya. Yang Matic. Betul, untuk tipe GR ini hanya ada satu tipe. Betul. Dia tipenya tipe Matic dan dia ada 2 warna pilihannya. Dua warna. Warna putih dan warna merah. Oke. Dan putihnya ini kebetulan customer saya pakainya pengen warna putih. Oh, Dan putihnya ini memang premium color ya, Premium maksudnya. color. Warna Oh, white pearl, betul. Ini Oke. warna white pearl. siap. Jadi di tampilan depan cukup segitu aja. Betul, kayak gitu Kita aja Pak Jay. masuk ke bagian samping. Pak Ivan, sekarang Ya. kita bahas bagian sampingnya. Oke, Karena banyak hal yang menarik nih di bagian samping yang tidak ada Betul. di tipe V. betul Pak Jay. Dimulai dari Dari over fendernya sekarang yang tipe GR dia udah ciri khas GR ya, maksudnya ini over fendernya memang bawaan dari tipe khusus tipe GR. Oke. Selain itu juga kita pakainya velg ring 18 ring dengan 18. bannya kita pakai 265 60 ring 18, dan selain itu yang paling menarik adalah kita udah pakai kaliper GR. Kaliper GR berwarna merah. Betul, warnanya warna Oke, merah. warna Itu merah. memang untuk ciri khas GR. Dan ini untuk over fender pun dia kombinasi warna ya. Betul, kombinasi warnanya memang dengan ciri khas warna putih dia ada perpaduan antara putih, hitam sama merah Pak Jay. Iya, putih hitam sama merah untuk yang GR Hilux ini. Betul. Nah, selain itu yang menarik di profile ban yang tadi udah disampaikan, ada yang menarik juga di bagian samping sebelah sini.
Nah, Ya. ini ada emblem GR. Emblem GR. Di spion ini udah lengkap banget nih untuk Hilux ini. Ada apa aja, Bung Ivan? Untuk spionnya sendiri, selain ada cover spion, kita udah ada yang namanya turning light. Oke. Udah ada lampu lightingnya juga Lampu lightingnya untuk di juga. spion, terus ada kamera di bagian samping juga. Oke. Jadi ini Gitu. kameranya 360 ya. Betul. Selain itu bawaan dari kamera 360 yang tadi di depan tadi. Betul. Kayak gitu. Retractable pasti udah ada dong. Betul, Sudah sudah ada detectable. Dan juga electric mirrornya sudah lengkap. Mirroring udah bisa juga. Oke. Selain dari bagian- sana juga ini udah ada ciri khas untuk tipe GR nih, ada strippingnya Pak Jay. Yang Sip. tadi antara perpaduan antara merah sama hitam Pak Jay. Oke. Kayak gitu. Ini stripping apa namanya tuh di GR-nya gitu ya. Betul. Cakep, cakep. Untuk dari samping. Selain itu, setelah dari strippingnya ini yang membuat mobil lebih kelihatan sporty, kita udah pakai yang namanya smart entry. Untuk smart yang tipe sebelumnya dia masih tetap pakai smart key namanya. Kalau yang Oke. sekarang tipe GR kita udah pakai smart entry Pak Jay. Oke. Selain smart entry nanti dalam juga udah pasti pakai smart stop button. Pembahasan. Jadi lebih memudahkan kita sih semuanya Betul. gitu ya. Untuk bagian samping ada apa tambahan lagi, Pak Ivan? Untuk di bagian samping sebelah sini nanti mungkin di belakang lebih banyak lagi Pak Jay. Kita Kayak lihat bagian belakang. Nah, yang menarik sih di bagian samping ini ya, Bung Ivan ya. Betul. Ada cover spoiler di sebelah. Ya, ini cover spoiler yang memang membedakan antara tipe GR dengan tipe yang tipe V ataupun tipe G Pak Jay. Oh, oke. Kayak gitu. Sebelumnya nggak ada kan? Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya nggak ada. Over fender sama ya? Over fender dia masih Ukuran sama. ban juga ukuran ban sama. masih sama. 4x4. Nah, ini di bagian belakang nih yang lebih menarik nih karena memang ini betul-betul ada perubahan ya. Ya, Khususnya ini nih hal-hal seperti ini gimana, Bung Ivan? betul. Dengan yang tadi di belakang pun juga udah ada yang stripping. Jadi dia lebih kelihatan nggak dari samping aja sportinya. Tapi iya, untuk bagian belakang pun juga ikutan kelihatan sporty. Oke. Dengan ada emblem GR, terus lampu rem belakang juga udah LED. Betul. Terus udah ada juga yang namanya kamera belakang nih yang Oh, tadi yang kamera 360 Pak Jay atau nggak Oke. panoramic view monitor itu. Oke. Dan di atasnya ada Ada reflektor ya, lampu Reflektor. reflektor atau enggak biasanya mata kucing. mata kucing. gitu. Jadi mata kucing ini nyalanya tuh pada saat Pada terkena sorot ya. terkena sinar lampu biasanya Oke. Pak Jay. Turun ke bawah ada 4 sensor nih, Bung Ivan. Betul. Untuk yang bagian belakang ini kita Oke. udah dilengkapi sama corner sensor Pak Jay. Oke. Untuk corner sensor itu ada 2 di depan dan 2 Oke. di belakang. Selain itu Betul. juga kita ada yang namanya corner parkir sensor Parking namanya. sensor. Oke. Gitu. Jadi 4 ya. Betul. Otomatis Jadi ini pada saat jadi- misalkan nanti Pak Jay nih, Oke. pada saat kita mau mundur, Oke. jauh lebih aman dengan Iya, betul. didukung untuk bagian sampingnya. Apabila misalkan kanan kiri ada Ada objek benda. lah gitu ya. Betul. Dia ada buzzer ya ke depan, Oke. ataupun misalkan memang dekat tembok, udah dekat mencapai tembok, kita ada buzzer dari parkir sensornya, Oke. ataupun kita misalkan pengen lihat dari layar pun kita udah didukung sama kamera. Kamera parkir. belandungnya. Betul Pak Jay. Kita buka. Boleh. Nah, yang menarik di sini apa nih, Bung Ivan? Kalau yang menarik di sini sekarang kita udah pakai cover deck. Cover Cover decknya deck. memang udah langsung dari Toyota. Oke. Ini sama dengan kayak tipe V sih sebetulnya sama. Oh, Udah sama ya. ada. Dan ada logo Toyota juga sama ya? Betul, udah ada logo Toyotanya juga. Memang sudah bawaannya. Jadi kita bukan Oke. pakai aksesoris saja, tapi Betul, memang ini udah bawaan dari mobilnya sendiri. Lengkap ya bagian belakangnya. Betul. Tapi ada hal yang lebih menarik gak sih, Bung Ivan, dari bagian belakang ini? Selain dari bagian belakang ini juga kita Oke. udah dilengkapi sama saktin antena, Pak Jay. Sakit antena. Artinya Betul. Saktin antena itu jadi untuk pemancar dari segi radionya jauh lebih bagus dibandingkan pakai yang short wall nih, kayak gitu. tuh. Tambahannya lagi dia Oke. jauh lebih kelihatan sporty, Pak Jay. Oh iya, betul. Kayak gitu untuk penampilannya ya. Betul, betul. Nah, selain dari saktin antena, misalkan pada malam hari nih, Pak Jay lagi bawa barang, Oke. Pak Jay nggak usah khawatir kita, nggak kelihatan nih pada saat misalkan malam-malam. Pak Jay nggak usah khawatir, kita udah dilengkapi ada 3 lampu LED Pak Jay untuk menerangi bagian kabin ini. Oh, jadi udah ada lampu kabinnya. Betul. Ini pada saat lampu nyala itu kondisi mobil harus menyala Pak Jay. Harus menyala, berarti ya Betul. saya harus menghidupkan mesinnya dulu. Betul. Bung Ivan sambil ngejelasin, Boleh saya dibantu? nyalain mesin. Siap. Boleh? Nah, Saya untuk cara menghidupkan dari lampu kabinnya sendiri setelah pada saat kendaraan menyala itu posisinya ada di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini. Di sini ada untuk on off-nya. Nah, Mana Bung Ivan? nih Pak Jay, di sini Oh, ada oke. dilengkapi sama 3 lampu Pak Jay. Oke. Untuk cara on off-nya sendiri kita posisinya ada di sini. Oh iya, simple berarti ya. Simple, sangat Simple simpel banget. sekali Pak Jay. Lampunya di sebelah sini satu. Satu Satu, dan satu. bagian tengah. Jadi Bagian pada saat tengah kita satu. malam hari misalkan bawa barang ataupun mau nurunin nih misalkan Oke. kurang kelihatan itu jauh
dibantu dengan adanya lampu Oh iya. penerangan ini. Betul. Memang sih kalau kondisi cerah ini kita nggak begitu kelihatan ya. Betul. Tapi kalau malam hari karena mobil ini kan settingannya bukan untuk perkotaan juga, maksudnya bisa Betul, buat betul perkotaan. sekali. Untuk perkotaan juga bisa. Tapi kalau misalnya kita kan malam hari off road gitu ya, Ya, ah, ini bisa betul sekali kebantu Pak Jay. juga. Kayak gitu. Ada lagi di bagian belakang? Untuk bagian belakang udah cukup aja. Terus saya cukup ya. Nanti kalau ada penambahan kita tambah-tambahin lagi aja Baik, ya. untuk Kita sementara bahas interiornya karena Bu Iman bagian interiornya cukup menarik ya. cukup menarik, sangat cukup menarik. Siap. Untuk bagian interior ya. Nanti kita lanjut di bagian interior. Kita cek. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Menariknya, di interior Hilux GR Sport yang ini, 2800 cc, interiornya banyak banget perubahan nih. Betul. Khususnya ornamen-ornamen GR-nya. Ya. Di bagian power windows juga menarik nih Bu Iman, karena Betul. semuanya otomatis ya. Betul. Kita cek Sudah lebih auto dalamnya. up, auto down Tombolnya juga. apa-apa aja nih Bu Iman? Nah, untuk dari tombolnya sendiri, ini penambahannya itu ada auto up, auto down untuk semua kaca. Oke, Pak Jay. Terus juga ada auto retractable retractable-nya juga, ada Dan- tombol retractable-nya juga. dan electric mirror ya. Betul, electric mirror juga udah ada. Terus kita lanjut ke berikutnya. Ini start stop button buat yang sekarang udah nggak usah pakai kunci lagi Pak. Oke, lebih praktis Pak Jay. ya. Betul, lebih praktis juga. Di sini ada kalau misalkan corner sensor Hmm. itu bisa di on off aja. Oke. Itu posisinya on off-nya ada di sini. Oh. Switch-nya, terus ini ada switch untuk Panoramic view. panoramic view monitornya ada di sini. Oke. Terus ada juga yang untuk blind spot monitor juga Oh, ada. iya. Barangkali untuk nanti buzzer spion Pak Jay. Iya. Kayak Di gitu. bawahnya ada buat apa tuh? Itu untuk ini ya, kap mesin sama Betul, ini kap mesin sama untuk bensin Pak Jay. untuk bensin. Nah, untuk tipe GR ini Oke. untuk karpetnya sendiri udah bawaannya udah GR Pak Udah Jay ya. GR, betul. Sama untuk dari kursinya sendiri ini udah ada electric seat adjuster. Oke. Dan ini untuk hanya bagian drivernya Oh, saja. jadi bagian passenger belum ada ya? Betul, passenger belum ada Pak Jay. Jadi untuk mengendarainya jauh lebih nyaman pada saat untuk bagian drivernya. Oke, Gitu. siap. Jadi lebih simpel ya. Betul. Nggak perlu dipompa atau gimana. Ya, Untuk bagian setirnya gimana nih, Bu? untuk bagian setirnya juga ini udah dibalut sama kulit dan Oke. udah ada logo GR-nya juga. Oke. Terus perpaduan warna untuk lebih kelihatan sportinya, perpaduan warna ciri khas GR hitam dengan merah Pak Jay. Oke. Jadi jauh pada saat kita mengendarai itu lebih kelihatannya lebih maco Lebih kayaknya. sporty ya. Betul, lebih Oke. sporty, lebih maco juga Pak Jay. Yang pasti Betul. sih kalau ada yang namanya pakai Hilux pasti pengen kelihatan lebih gagah. Lebih jaga ya. Kayak Tapi ada yang menarik juga nih di head unitnya. gitu. Betul. Nah, kita coba cek ya untuk bagian head unitnya. Saya yang masuk nih, Bu Iman? Bangga Pak Jay. Oke, siap. Untuk di bagian interior, Bu Iman nih kayaknya luas banget ya, atau saya Betul. kecil? Gimana nih? Sebenarnya udah cukup Pak Udah Jay. cukup ya? Cukup bukan dalam artian kecil ataupun Ah. besar sebetulnya. Tapi Memang yang kabinnya juga. memang kabinnya juga memang untuk dari Hilux ini memang Hmm. didesain ya jauh lebih luas ya Jauh sebenarnya lebih kita luas. dengan bandingkan dengan mobil Fortuner Oke. kayak gitu kan. Hilux memang lebih lega Betul, ya. lebih lega. Nah, ini untuk di bagian setirnya, ini lengkap banget nih. Jadi dia udah Betul. ada pedal shift, udah gitu ada steering switch juga. Nanti bakal bisa mengoperasikan MID ataupun head unit gitu ya. Betul. Dan menariknya Pak ini udah ada tilt and telescopic ya. Betul, Jadi betul kita sekali, bisa Pak Jay. operasikan di sini. Ya, oke. Ini bisa juga. Oh, jadi saya juga bisa ya bawa kayak gini. Ya? Betul. Bisa disesuaikan. Pak Jay nggak usah khawatir, nggak usah Karena khawatir, udah Pak lengkap Jay. juga ya. Udah lengkap semua. Di bagian apa namanya tuh head unit ataupun di apa namanya aplikasinya ada lengkap atau gimana sih Bang? Di Kalau untuk head unit Hmm. GR sekarang ini Oke. kan ini udah 8 ini. 8 Jadi, inch. Dia udah bisa Miracast juga Oke. ataupun misalkan SDL Betul. juga. Nah, terus kalau misalkan Pak Jay pengguna Android nih udah bisa pakai Android Auto nih. Android Auto. Caranya cukup simpel Pak Jay. Di sini ada untuk Oke. USB nih. Oke. Nah, Pak Jay bisa sambungkan langsung ke USB. Dia kalau Android Auto sih dia langsung ya. Oke. Dia langsung betul. terkoneksi ataupun misalkan Pak Jay misalkan mau Miracast pun bisa. Dia udah support Pak Jay. Oke. Jadi untuk tampilan di handphone sama ke ininya ke audio dia udah bisa dengan adanya fitur itu. Oke. Jadi lebih apa ya, perjalanan Pak Jay jauh lebih fun mungkin ya Oke, dengan betul. adanya tambahan fitur itu. Jadi udah lengkap sih ya kalau di Betul, ini ya. udah lengkap Ada sekali. apa namanya tuh ya phone biasa, Bluetooth juga lengkap, Iya, gitu kan udah setup di Bluetooth sini juga bisa. udah ada. Oh iya, Tuh phone ada di voice sini. Ya. comment juga. Sound juga ada ya. Betul. Oh iya, sip kalau gitu. Ini untuk tapi dia
mungkin karena bisa touchscreen, di sini ada manual juga. Betul. Jadi mungkin memang lebih kesan kita lebih garang gitu ya kalau mobil ini ya. Iya, karena kan memang kalau tipe-tipe Hilux double cabin kayak gini beda dengan mobil pribadi biasa ya. Oh iya. Jadi mungkin kelihatannya jauh lebih kesan gagahnya ataupun sportinya jauh lebih tonjolkan Oh iya, betul. kayak gitu. Di bagian bawah gimana nih? Ada tombol apa aja nih di Nah, sini? kalau untuk di bagian bawah sih AC kita udah pakai dual zone. Dual zone, oke. Udah dual zone nih Pak Jay, antara Pak Jay sama saya udah bisa beda nih. Betul. Kayak gitu udah. Suhunya ya, temperaturnya Betul. bisa ke atas Udah sendiri. auto juga. Terus juga di sini ada untuk DAC. DAC atau enggak down assist control. Oke. Dia ngebantu kalau misalkan kita lagi off-road nih Pak Jay, di turunan. Oke. Biasanya kalau misalkan yang udah mobil-mobil yang lain nih, kayak misalnya mobil Fortuner, itu udah dilengkapi dengan namanya hill assist control atau enggak disebut HAC. Iya. Kalau fungsi HAC itu pada saat kita ditanjakan, pada saat kita pengereman, untuk perpindahan kaki dari rem ke gas itu kurang lebih 3-5 detik. Oke. Itu mobil tidak akan terjadi mundur. Iya. Nah, kalau untuk di Hilux ini dengan adanya fitur DAC, dia kebalikannya. Kalau yang hill assist itu untuk naik, kalau DAC ini kita untuk turun. Oh, jadi bertahan ya? Betul, dia bakal menahan 3-5 detik juga Pak J. Iya. Jadi untuk tingkat keamanan, karena kan mobil ini memang medannya seperti itu. Medannya seperti itu Pak J. Iya. Kayak gitu, menariknya sih ke sana sebetulnya. Betul. Terus di sini juga ada untuk diferensial, gigi diferensial, terus ada juga yang namanya untuk VSC, Vehicle Stability Control ataupun Traction Control. Ini untuk di on off-kannya nanti bisa di sini Pak J. Bisa di situ juga ya. Ya, kalau misalkan vehicle-nya sendiri. Ini untuk tombol yang perpindahannya. Betul, ini kita pakainya H2. H2 itu berarti kita penggeraknya roda hanya 2 Pak J. Betul. Penggerak roda belakang nih. Kalau misalkan Pak J pengen masuk ke H4 itu berarti kan high 4. Betul. High 4 itu dia misalkan Pak J membutuhkan misalkan jalanan lumpur yang memang membutuhkan tenaga jauh lebih besar, kita bisa pakai H4. Tapi kalau di perkotaan sebenarnya dia bisa nggak sih di bawahnya atau lebih berat? Kalau di perkotaan sendiri sih, kalau saran dari Ivan sendiri sih kayaknya lebih baik pakainya H2. H2 ya. H2, kecuali kalau misalnya kita udah di tol nih, untuk jalanan yang maksudnya ya bebas hambatan kayak tol kayak gitu kan pasti kayaknya kecepatan gitu ya. Nah, kita bisa pakai H4-nya. Kalau untuk di satu lagi itu L4? di L4 atau enggak low 4, itu kita misalkan untuk bermainnya misalkan di off-road ya. Kayak misalkan di kita udah menanjak ke pegunungan atau misalnya bebatuan yang memang untuk butuh torsi lebih besar. Nah, kita pakainya di L4. Jadi ini khusus untuk medan yang lebih menantang lagi. Betul. Nah, untuk cara perpindahannya sendiri, kalau misalkan dari H2 ke H4 itu lebih baiknya pada saat kita berhenti di posisi di netral. Itu kita bisa pindahkan dari H2 ke H4. Kayak gitu. Dan untuk ke L4 pun sama. Kita posisi ada di netral, kendaraan sedang berhenti, kita pindahkan ke H4. Dan untuk dari H4 ke L4 itu kita agak ditekan. Push dulu ya berarti ya? Betul. Push dulu baru dipindahin gitu ya? Betul. Oh, menarik ya kalau misalnya untuk yang 4x4 ini ya. Iya, karena kan kita jarang dapat barang nih. Kalau Bung Ivan kan memang spesialis di customer-customernya ya. Alhamdulillah Pak Jay. Ini untuk si transmisinya kan udah matic nih ya. Ya, ini bentuknya masih sama seperti Fortuner ya, mirip ya? Masih sama. Ini kita masih pakai G-Type namanya. Betul, G-Type. Dia untuk pada saat perpindahannya bisa dimanual dan bisa dimanualkan juga. Tambahannya ada pedal shift juga. Ada pedal shift juga. Ya, jadi untuk pada saat nanti kita aja misalkan mau coba untuk off-road, mobil ini bisa dimanualkan Pak Jay. Nggak usah khawatir kayak gitu. Betul. Jadi kan kalau manual kita lebih menantang ya. Betul. Caranya tinggal kita geser nih. Kita coba praktik ya, gimana ya. Ini di sini. Berarti kalau misalnya mau nambah gigi ya kita ke atas gitu ya. Betul. Ngurangin gigi bisa dari ke bawah. Betul. Bisa juga dari sini. Ini ngurang di bawah. Iya sih. Jadi kita off-road jadi lebih simpel ya. Lebih simpel Pak Jay. Sekarang pakai matic nggak ada hambatan nih Pak Jay. Betul. Gitu. Sip deh, keren. Ini kalau misalnya rem tangan kita masih manual ya, karena masih manual. lebih menarik manual. Untuk dari segi medannya, kalau misalkan kita bandingin sama yang udah elektrik, kita jauh lebih ribet ya. Betul. Pada saat kita membutuhkan, pada saat kita mau naik, butuh bantuan yang namanya rem tangan tuh. Kalau misalkan kita elektrik kayaknya lebih ribet Pak Jay. Betul. Jadi ini dibuat lebih simpel ya. Betul, dibuat lebih simpel dan memang sesuai kebutuhan. Tapi harganya ini lumayan menarik nih Bang. Lumayan Sampai 700-an kan. Betul. 700 jutaan, hebat.
Sip, kalau gitu ini ada 2 cup holder di sini. Jadi sambil kita off-road bisa sambil ngopi mungkin Wiwan. Betul Di Pak sini Jay. juga ada tempat ya. Ini buat nyimpen barang. Dan ini ada apa nih Wiwan? Ini tuh ada colokan Pak Jay. Oh, ada ini ya buat oh, ini buat bisa buat oh, enggak. Coba Pak Jay. Oh Lihat iya. coba. Coba. Ini Colokan ada Pak Jay sampai 100 watt. 100 watt ya di sini ya? Ya. Oh iya, memang jarang kita temuin di mobil-mobil biasa ya. Betul sekali. Oke, sip, bisa buat nyimpan barang juga. Lampu ya normal seperti biasa di sebelah sini. Ini masih halogen ya, bukan masih lampunya enggak. Masih bohlam biasa. Bohlam biasa ya, ini. bukan warna Ya. LED. Ini juga sama. LED. Untuk airbag tadi kan udah kita bahas ya. Airbagnya sendiri kita kalau yang untuk tipe GR ini dia pakainya pakai 7 airbag. 7 airbag. Betul. Selain dari driver, Oke. passenger, Ah. ada juga untuk bagian pilar ini kanan Betul. kiri, terus juga untuk Ada di bagian sini ada. lutut. Betul. Sama bagian belakang Pak Jay. Pilar belakang ya. Ya, pilar belakang. Pilar belakang juga sudah ada. Sudah ada Oke. Pak Jay. Nah, ini tapi untuk joknya ini memang menarik ya. Ini tuh kombinasi kan? untuk Kombinasi, betul. Ini kombinasi kita pakainya leather, kombinasi leather sama fabrik nih. Oke. Iya, jadi memang lebih kelihatan sporty sih Pak Jay. bahannya. Lebih kelihatan Dia sporty. dari segi jahitan juga dia memang udah bawanya sama kayak GR ya, hitam merah itu udah Oke. memang ciri khas tipe GR. Karakternya lah gitu ya. Betul. Ada eco Betul mode sama power mode. Ya, untuk eco mode misalkan Pak Jay pengen mengendarai secara ekonomis, misalkan kita sedang perjalanan di dalam kota nih, Oke. misalkan dia untuk ke bahan bakar dia menggunakan pakainya pakai RPM paling rendah Pak Jay. Makanya oke. dia kenapa pasti lebih berat rasanya. Oke. Beda cerita kalau kita misalkan butuh power mode ya, Iya. dia untuk mencapai RPM tertinggi jauh lebih ringan Pak Jay, pada saat Oke. digasnya. Seperti itu. Fitur keselamatan tidak diragukan. Udah tidak diragukan lagi karena ini udah dilengkapi sama TSS Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense. Selain ada yang kamera 360, kita juga ada yang namanya Play Collision System, dia membantu untuk menghindari tabrakan secara frontal. Oke. Ada juga lane departure alert. Betul. Jadi kalau misalnya kita di jalan nih, ketika di garis lurus gitu ya, dan Betul Pak kita Jay. Misalkan tiba-tiba belok, kita langsung tiba-tiba Pak Jay lagi diingatin ya. istri telepon nih, Ah. gitu kan, kita kan suka hilang konsen ya, Betul. gitu kan. Setir kita ke kanan, dia membantu untuk kembali lagi ke tetap jalurnya. Di Pak Jay. jalannya yang Betul. benar gitu ya. Kalau selain itu ada fitur apa lagi nih di Toyota Safety Sense Untuk yang menarik? fitur yang GR ini kita juga kalau yang Ivan tahu sih kita udah ada namanya tuh trailer sway control atau enggak Oke. TSC. Nah TSC itu ya. fungsinya gini, Sway misalkan control. pada saat misalkan Pak Jay bawa Pak Jay suka Off-road juga nih. off-road nih, tapi pakai motor misalkan. Pakai motor. ternyata kita bawa pakai anhang tuh di Betul, belakang. iya. Nah, untuk dereknya lah. Oke. Pada saat misalkan jalanan berkelok itu supaya menstabilkan anhang Oh di iya belakang iya. Pak Jay. Karena kalau bukan mobil biasa tuh kan agak lumayan repot ya. Betul. Bahaya juga karena Betul, nggak akan bahaya juga stabil. nggak akan stabil. Nah Dengan ini adanya si gigi sway control diferensialnya ini membantu untuk menstabilkan kendaraan di belakang. Oke. Cukup sih untuk pembahasan Hilux Gitu. GR yang ini ya. Jadi memang menarik banget. Kalau di baris kedua kita perlu bahas atau memang sama aja? Kalau untuk baris kedua lebihnya sih sama sih Pak Jay. Sama ya, karena Sama-sama. ornamen GR pun di headrest itu hanya di bagian depan aja. Betul, hanya bagian depan aja. Oke. Sip, kalau gitu untuk pembahasan interiornya Hilux GR sudah cukup mungkin ya. Ya, Soalnya kalau cukup misalnya ada sebentar kurang-kurang atau kesalahan kita dalam menyampaikan, Betul. boleh di komen tuh di Boleh YouTube komen. channel ini ya. Dibahas interior juga karena ini juga unitnya baru datang ya. aja. Baru datang Dan sekali. intinya lumayan cukup harus sabar ya. Harus sabar. Gitu. Oke, kita nanti akan closing di depan. Tonton terus channel Cerita J. Oke, itu pembahasan saya bersama Bung Ivan untuk Hilux GR 2800 cc. Betul. Dan cukup menarik karena kita bahas cukup detail sih ya. Iya. Cukup detail. Cukup Jadi detail. Automobili tetap tonton gitu ya channel Cerita J karena bukan hanya bahas tentang review mobil aja. Di situ ada cara-cara juga mengoperasikan fitur, udah gitu ada apa namanya itu pengalaman pribadi tentang delivery juga. Pokoknya jangan lupa jika kontennya bermanfaat silahkan subscribe dan juga Komen. komen juga ya Wipan Ya, ya. jangan lupa di komen. Betul. Sama di like jangan lupa. Di loh. like juga jangan lupa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa hubungi J di 0851 733 4971 atau konsultasi juga bisa ke Bung Ivan. Di nomor berapa Bung Ivan? 08221 878 9090. Oke, itu aja review dari kami. Terima kasih. See you.